Kita semua dengarkan soal bencana di Sumatera yang makan banyak korban jiwa. Tapi, gimana kalau ini sebenarnya bukan murni bencana alam? Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Lihat angkanya, lebih dari 1.000 orang jadi korban. Ngeri banget kan? Tapi kalau kita cuma bilang ini bencana alam, titik, kita justru kehilangan poin utamanya. Ada cerita yang jauh lebih besar di baliknya. Nah, ini pas banget sama yang dibilang analis keuangan Raymond Chin. Kata dia, tragedi ini bukan kecelakaan, tapi bom waktu yang udah dipupuk puluhan tahun. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih ini bukan bencana alam biasa? Apa yang bikin beda? Nah, kita akan bongkar narasinya satu persatu. Percaya atau enggak, tanda-tandanya tuh udah ada lebih dari 10 tahun yang lalu. Ingat gak, tahun 2013, aktor sekelas Harrison Ford aja sampai datang dan ngelabrak Menteri Kehutanan soal deforestasi ilegal. Tapi ya gitu, peringatan-peringatan ini seolah cuma angin lalu. Dan inilah yang jadi panggung buat bencana yang akhirnya kejadian sekarang. Sekarang kita coba lihat dari sisi sainsnya. Simpel kok, tapi efeknya brutal. Gimana sih sebenarnya deforestasi itu bisa mengubah hujan yang harusnya jadi berkah malah jadi senjata mematikan? Kuncinya itu ada di satu konsep, namanya runoff coefficient atau koefisien limpasan. Dengar namanya kayaknya ribet ya, padahal idenya simpel banget. Intinya gini, pas hujan turun, berapa persen air yang diserap tanah dan berapa persen yang langsung ngalir gitu aja di permukaan. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba bayangin, hutan alami itu kayak spons raksasa. Dia bisa nyerap sampai 90% air hujan. Bandingin sama kebun sawit, tanahnya itu udah padat, jadi cuma bisa nyerap sekitar 10%. Sisanya, ya 90%-nya itu langsung jadi air bah yang ngalir kemana-mana. Hasilnya, grafik ini nunjukin dengan jelas. Jumlah air yang lari ke sungai itu bisa meningkat sampai 9 kali lipat. 9 kali! Kebayangkan gimana sungai nggak bakal sanggup nampung air sebanyak itu? Ya langsung meluap dalam sekejap. Dan ini bukan cuma air biasa loh. Ini jadi semburan lumpur, bawa batu-batu segede mobil. Kekuatan rusaknya 9 kali lebih besar. Ini fisika sederhana, tapi mematikan. Oke, dari sains, sekarang kita geser ke sistemnya. Gimana bisa perusakan lingkungan segede ini bukan cuma dibiarin, tapi malah kayak difasilitasi oleh aturan main yang ada? Kok bisa? Coba lihat angka ini. Menurut audit pemerintah sendiri, ada 3,3 juta hektar kebun sawit ilegal di dalam kawasan hutan. Biar kebayang, luasnya itu 50 kali lipat dari seluruh DKI Jakarta. Gila kan? Terus solusinya gimana? Pemerintah punya kebijakan yang namanya pemutihan. Prosesnya gini, pertama ada yang melakukan kejahatan, nebang hutan lindung. Terus hukumannya cuma bayar denda. Dan imbalannya, kebun ilegal tadi jadi legal. Bisnis jalan terus. Ini kan sama aja kayak laundry kejahatan lingkungan. Koin pentingnya di sini, seperti kata Raymond Chin lagi, alam itu tidak bisa disogok pakai denda. Fisika tidak peduli soal legalitas kertas. Jadi, ya perusahaannya bayar denda ke negara, tapi banjirnya tetap datang ke rumah warga. Kenapa? Ya karena hutannya udah nggak ada. Sesimpel itu. Nah inilah yang membawa kita ke jantung permasalahannya. Titik temu antara kerusakan lingkungan dan bisa dibilang korupsi sistemik. Kita sebut saja krisis akuntabilitas. Coba deh kita pikirin, kalau ada gedung ambruk, kontraktornya pasti dicari dan dituntut kan? Nah, sekarang, kalau ada satu desa terkubur longsor gara-gara kebun ilegal, siapa yang masuk penjara? Seringnya, nggak ada. Menurut Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok, ini tuh gejala dari masalah yang lebih dalam lagi. Dia bilang, ada mentalitas penguasa yang bukan lagi melayani rakyat, tapi justru ngeruk sumber daya alamnya sendiri, mirip gaya penjajah. Jadinya ada celah akuntabilitas yang besar banget. Kejahatannya jelas, merusak lingkungan. Korbannya ada, ribuan. Tapi pelakunya bisa bebas cuma dengan bayar denda. Terus siapa yang tanggung jawab atas nyawa yang hilang? Nggak ada. Rasa kekebal hukum ini, atau impunitas, jadi makin kuat karena sistemnya memungkinkan. Ahok nunjukin gimana pejabat bisa punya kekayaan luar biasa, dan pas ditanya, jawabannya gampang, hibah. Nggak kena pajak, susah diaudit, aman. Oke, masalahnya rumit, sistemik, dan bikin pusing. Tapi bukan berarti nggak ada jalan keluar. Sekarang kita coba lihat beberapa usulan solusi jalan ke depan dari dua perspektif berbeda. Pertama, dari perspektif lingkungan di lapangan. Raymond Chin ngasih beberapa langkah konkret. Stop total yang namanya pemutihan di area kritis, audit forensik buat cari tahu siapa sih big boss di baliknya,
Bikin juga skema kayak kredit karbon, biar hutan yang berdiri itu lebih menghasilkan. Dan terakhir, paksa perusahaan pakai aturan internasional yang ketat. Nah, sekarang di level sistem pemerintahannya. Menurut Ahok, solusinya adalah reformasi tata kelola. Wajibkan transparansi anggaran sampai detil terkecil. Dan yang paling penting, terapkan pembuktian terbalik. Jadi pejabat yang harus buktiin hartanya halal. Kalau nggak bisa buktiin, sita untuk negara. Simple. Jadi, solusinya udah ada, diagnosisnya udah jelas, resepnya juga udah ditulis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus kita lakukan, tapi lebih ke kenapa solusi-solusi ini nggak kunjung dijalankan. Apa yang sebenarnya menghalangi perubahan?